ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibunya, santria-santria yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian rutinitas tafsir Al-Quran. Sekarang masuk surat Al-Anfal ayat yang ke-10. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Masih sehubungan dengan kejadian sebelumnya, menjelaskan dalam perang Badar, Allah SWT kirimkan pasukan kepada orang-orang beriman ini, dapat bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan para malaikatnya, Allah ikut tempur perang di situ juga. Kalau dalam tafsir Sawi ini, di perang-perang lain ini malaikat kadang banyak juga yang turun, tapi meramaikan saja, bikin grogi. Tapi kalau di perang Badar ini memang ikut tempur, malaikatnya ikut berperang. Nasallahu. Kata ulama, malaikat tempur ikut perang, setan pun juga ikut membantu orang kafir juga. Jadi pertemuan ada jasmani, ada rohaniah juga. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasukan yang Allah kirim membantu itu illa busra, melainkan sebagai kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan supaya hati-hati kalian, orang yang beriman maksudnya, hati-hati kalian ini supaya tenang dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya manusia ini juga melirik di samping kualitas, kuantitasnya juga. Ketika pasukannya sedikit kali, musuhnya banyak, bisa bikin minder juga. Oleh karena itu, maka sebenarnya kalau Allah berkehendak 1 lawan 1000 pun bisa banget, bisa. Bahkan 1 belum maju, 1000 sudah Allah musnahkan. Entah bumi nelan, entah langit meruntuhin apa, entah badai menghantam dan sebagainya, bisa. Tapi Masya Allah, begitu maha indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memberi kabar gembira, membuat ketenangan kaum-kaum atau orang-orang yang beriman ini, menjadikan dalam pasukan itu jumlahnya jadi banyak lagi. Jumlahnya tambah banyak, maka bikin tambah semangat. Maka nggak asing lagi kalau kita nengok dalam media, dalam peperangan Palestina Israel, kadang ada juga pasukan-pasukan berbaju putih yang kadang ditembak nggak mempan, ditembak nggak mati, ditembak nggak jatuh. Masya Allah, kalau Allah berkehendak, Allah membantu, nggak ada yang bisa menghalangi.
maka mesti doa yang kita sering lantunkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima manata. Ya Allah, enggak ada yang bisa menghalangi jikalau Engkau akan memberinya ya Allah. Tak ada pula yang bisa memberi kalau Engkau menghalanginya. Yakni apa kejadiannya di dunia ini memang sudah ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menang kalah di mana? Wa man nasru illa min indillah. Enggak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk orang yang beriman, menang atau kalahnya adalah suatu pertolongan. Karena orang beriman mesti sadar, orang yang beriman ini akan tahu hakikat kehidupan. Dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Karena sadar dunia ini adalah tempat yang akan meninggal yang sebenarnya. Tempat akan tinggalnya kita ini ya dunia ini. Kehidupan kita yang sebenarnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman sudah diberitakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah sebagai penjara untuk orang-orang yang beriman. Dan memang menjadi jannatul kafir. Tapi kalau nengok di lapangan gimana? Oh, kadang ada orang kafir yang kadang ekonominya pas-pasan, ada nggak? Ada pula orang beriman, rajin ibadah, taat, takwa, hartanya melimpah lagi. Oh bisa, artinya ada ulama katakan ad-dunya sijnul mu'min. Orang beriman ini di dunia memang dalam suatu penjara penuh dengan pengaturan. Bukan dunia ini bukan tempatnya berkebebasan atau pelampiasan nafsu, bukan. Tapi meskipun di dohirnya dia ternyata serba mewah, serba megah, serba nikmat, serba, tapi surga jauh lebih megah, lebih mewah daripada yang disediakan di dunia ini. Sementara orang kafir mungkin ada juga yang di dunianya pun nampak susah, nampak sengsara, makannya pas-pasan, bahkan kadang ada yang sampai kelaparan, ada yang sampai bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara kekurangan ekonomi dan sebagainya. Kok dikatakan di dunia sebagai surganya gimana kayak gitu? Artinya nanti keluar dari dunia itu, ini sengsara yang gak seberapa. Di depannya kehidupan lautan kesengsaraan. Maka Masya Allah begitu syukur kepada Allah SWT. Pertama, Allah anugerahkan kasih modal kita sebagai orang yang beriman. Maka orang yang beriman ini hakikatnya kalau dalam bicara peperangan, menang kalah itu tetap menang sebenarnya. Karena mati berarti cepat keluar dari penjara. Dia mengalami kehidupan yang sejahtera di alam penantian. Ketika menang, ya memang menang beneran, berarti dia dapat menjarah harta-harta orang kafir. Masih diberi kesempatan menghirup udara dunia, menikmati kenikmatan dunia. Walhasil hidup mati tetap menang. Siapa? Dalam perjuangan orang-orang yang beriman. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi kemuliaan Allah, kebijaksanaan Allah ini gak perlu didemo lagi. Loh, orang kafir kan hamba Engkau juga ya Allah. Kenapa habis-habisan disiksa, masuk neraka tanpa hisab? Misalkan, itu semua itu sudah ada dalam pengaturan Allah Ta'ala. Allah tetap sebagai zat yang aziz, zat
yang hakim bijaksana. Idh yughassikumun nu'asa amanatan min. Sewaktu, jadi suruh ingatlah sewaktu kantuk itu menimpai kalian. Amanatan min, kondisi dalam kepanikan kayak gitu tetap bisa ngantuk, bisa tidur. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan kepada kalian air dari langit. Allah turunkan untuk apa? Liyutahhirakum bihi, supaya kamu sendiri dapat mensucikan dengan air yang Allah turunkan ini. Masyaallah. Maka sebenarnya kalau ilmu alam katanya air hujan ini dari laut. Iya, Pak. Yang di bawah awan lalu dijatuhkan di daratan. Katanya keringat-keringatnya. Oh, enggak. Ilmu tafsir dulu waktu saya belajar, memang sebenarnya air hujannya adalah dari Allah SWT. Dari langit pertama turun ke langit kedua, ketiga, sampai sama dunia, baru Allah turunkan ke awan. Dari awan di bawah, di mana Allah berkehendak untuk menurunkan air hujan itu. Maka kita nggak usah memikirkan lah kalau kayak gitu, hujan kayak gitu hari demi hari, tambah berapa liter tenggelam lah. Siapa bilang tenggelam? Wong dunia ini memang sudah ngapung. Kalau jenengan taruh sendal, ban atau balon di air, air mau tambah berapa liter tetap akan ya naik terus. Kecuali Allah berkehendak. Jika Allah kehendak lah, nggak ada tambah air hujan, ditenggelamkan pun bukan cuma ada. Berapa pulau-pulau yang ditenggelamkan? Nah, habislah. Tapi jika Allah berkehendak, walaupun hujan lebat, air banyak, banjir datang, tetap posisinya di atas bisanya. Semua itu karena pertolongan ada dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi kayak gitu Allah turunkan hujan dari langit untuk apa? Mensucikan. Bukan cuma itu aja, wa yudhibu 'ankum syaitan, menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Jadi air, apalagi hari ini ya bisa bilang lain. Jadi bahkan manusia ini kalau punya sifat pemarah, marah ini karena kobaran dari api yang ada dalam jiwa manusia. Begitu juga ketika manusia ini ngantuk hilang kesadaran. Ngaji ngantuk nggak masuk, mau dimasukin 1 jam tawajuh ngantuk 10 menit habis lah. Iya. Maka ketika orang ini sudah ngantuk tidur, masya Allah. Maka kalau buka dalam satu kitab fala buddha, maka harus untuk menghilangkan ngantuknya dari mana? Bil ma'il baradi, dengan air yang dingin. Maka termasuk resep menghilangkan ngantuk ini pakai air. Ngantuk, memang ngantuk bener ya, jangan pura-pura ngantuk. Kalau pura-pura ngantuk susah kali dibangunkan. Orang pura-pura tidur susah dibangunkan. Kalau tidur beneran, bangun, langsung bangun. Iya bangun ini, misalkan. Tapi kalau pura-pura tidur, dibangunkan, malah pura-pura ngorok sekalian. Gimana? Makanya seperti itu. Kalau ngantuk bangun wudu. Maka ada kawan saya dulu di pesantren ini, kalau malam ada pernah saya tanya itu setiap malam tidurnya berapa jam? Saya setiap malam 1 jam aja bang, karena di kelas. Dia seneng kali hobi dengan baca Al-Quran. Kalau ngantuk pakai gayung di sampingnya. Mulai lagi ngantuk lagi. Kalau udah mentok ngantuk kali, taruh sebentar,
Katanya gitulah, tidurnya kalau tidur beneran 1 jam udah cukup. Kalau tidur beneran, bangun, wudu, tahajud, terus lagi. Hobi baca Al-Quran, maka di suatu saat Allah ketuk semangat mau ngapal juga, ngapal setahun tembus. Maka ya Masya Allah. Ada juga, maka fala buddha min izalatin nu'as, maka mesti untuk menghilangkan ngantuk ini bil ma'il barati, dengan air yang dingin. Bisa dicoba, ini termasuk bagian resep. Kalau kok itu masih ngantuk lagi, memang keterlaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya menghilangkan gangguan-gangguan setan. Waliyarbitu ala qulubikum, dan mengikat hati-hati kalian semua. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan dengan itu dan dengannya menetapkan telapak kakinya. Maka Masya Allah, barusan kita baca 2 ayat, sengaja memang dibaca 2 ayat surat Al-Anfal, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Kalau dalam tafsir yang lain, fawaidul ayat ini memberi faidah banyak. Di antaranya yang ada dalam fawaidul ayat ini, i'tina'ullahul 'adim bihali ibadil mu'minin. Sebenarnya Allah sungguh-sungguh memang benar-benar nolong kepada siapa? Hamba-hamba yang beriman. Jadi orang beriman itu nggak ada kondisi yang merugikan. Apa yang terjadi dalam dirinya pasti selalu menguntungkan. Walaupun dohirnya kayaknya merugikan. Kita mau jalan, tahu-tahu motornya bocor, tahu-tahu jadi tersendat di situ, nggak merugikan. Di situ sambil zikir bisa. Subhanallah, Allah Akbar. Nggak ada waktu yang dilepaskan kecuali membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Orang yang beriman. Maka yang menimpa kebaikan, yang menimpa kejelekan selalu menguntungkan. Sakit terasa beruntung. Orang beriman lagi sakit terasa berarti lagi dicuci dosa-dosanya. Lagi sehat makin tambah taknya. Kalau dia miskin, terasa ingat doa Nabi. Nabi doa pengen jadi orang miskin. Nabi doa pengen mati dalam keadaan miskin. Nabi doa pengen masuk surga bersama orang. Jadi ketika jadi orang kaya, maka dengan kekayaannya rajin infak, rajin sedekah, melipat-lipat ganda pahalanya. Maka Masya Allah, untuk menjadi bagaimana agar dalam diri kita ini selalu untung, maka mesti tanamkan benih pertama adalah keimanan. Bahkan dalam fawaidul ayat dikatakan annan nusra biyadillah wa man indahu subhanahu wa ta'ala wa laysa bi kasrati adad wa la adad ma ahamiyah. Pertolongan Allah ini sebenarnya pertolongan ini cuma ada di tangan Allah Ta'ala. Dan kemenangan ini juga berada pada orang yang pada orang ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dalam hati sanubarinya seorang ini ada Allah Ta'ala, maka apa yang terjadi, entah terpenggal, entah dia yang menggal, entah dia yang nusuk atau tertusuk, entah masih ada kesempatan hidup atau enggak, selalu untung baginya. Maka kemenangan ini sebenarnya laisa bikasrati adad. Dalam tafsir yang lain, kemenangan ini bukan dalam berarti banyaknya pasukan, banyaknya bilangan, banyaknya penggemar, banyaknya yang ikuti, bukan di situnya. Tapi kemenangan ini manakala diri kita selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri paham sama kita dengan kajian doa ayat ini, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.